Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuha al akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi Ulumul Quran ya, dengan menggunakan kitab Usulun fi at-Tafsir ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pada Kitabatul Quran ya, wa jam'uhu, penulisan dan pembukuan Al-Quran. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama al-marhatul ula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa kana al-i'timadu fi hadhil marhalati 'ala al-hifdzi aktsara min al-i'timadi 'ala al-kitabah. Pada masa beliau ini untuk penulisan Al-Qur'an ya, ini para sahabat ketika itu ya mengandalkan ya, lebih mengandalkan hafalan ya, itu lebih banyak ya, lebih diandalkan daripada mengandalkan untuk ditulis. Mengapa? Liquwatiz dzakirati wa sur'atil hifdzi wa qillatil katibina wa wasailil kitabah. Karena kuatnya hafalan ya, karena kuatnya ingatan para sahabat ketika itu ya, ketika mendengar langsung satu ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung hafal ya. Meskipun cuma 1 kali mendengar ya, langsung hafal karena kuatnya ini ya, hafalan mereka, kuatnya daya ingat mereka. Wa suratil hifdzi ya, cepat menghafal ya. Wa qillatil katibin, dan juga ketika itu penulis ya, para sahabat itu sangat sedikit sekali ya. Wa wasail kitabah, dan juga media untuk penulisan ya, media tulis ketika itu juga sangat minim ya, belum ada kertas, belum ada bolpen ya, belum ada kolam. Walidzalik lam yujma' fi mushafin bal kana man sami'a ayatan hafidhaha aw katabaha fi ma tayassara lahu min usbin nakhl. Oleh karena itu ya, ketika masa Nabi beliau masih hidup ya, Al-Qur'an itu belum dibukukan ya, belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Akan tetapi ya, para sahabat yang mendengar satu ayat ya, mereka langsung menghafalkannya atau menulisnya ya di media yang mudah bagi mereka ya. Misalnya media untuk menulis adalah di sini sebutkan min usubin nakhl, yaitu dari nulisnya di pelepah kurma ya, karena kertas belum ada, tidak seperti sekarang ini. Wariqail julud, dan juga potongan-potongan kulit ya, tentunya di sini kulit hewan, bukan kulit manusia. Wali khafil hijarah, lempengan-lempengan batu ya, jadi batu itu ditulis ya, karena ya itu tadi, karena minimnya ya media tulisnya. Wa kisaril aktaf, dan potongan-potongan ya, ini al-aktaf, tulang ini belikat ya, ini apa namanya, jamak dari katif ya, yaitu bahu ya, atau di sini ya kisal aktaf, yaitu pecahan-pecahan atau potongan-potongan dari tulang belikat, tentunya di sini tulang hewan ya, misalnya unta. Wa kanal qurra'u adadan kabiron, ketika itu para qori ya, para penghafal Al-Qur'an jumlahnya ya Masya Allah, karena ini tadi ya banyak cepat di dalam menghafal ya para sahabat ketika itu, dan sangat kuat ya ingatan mereka ya, sehingga Al-Qurra ya, para penghafal Al-Qur'an, para qori ya, jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Fa fi sahihil Bukhari
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahumul qurra, ya, yuqalu lahumul qurra. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 laki-laki yang disebut dengan al-qurra, ya, para penghafal Al-Qur'an, ya, para qari. Fa'aradu lahum hayyani min Bani Sulaim, Ri'lun wa Dhakwan 'inda bi'ri Ma'unah. Faqataluhum. Ya, tapi kemudian ya ini diutus oleh Nabi ya untuk mendakwahkan Al-Qur'an, tetapi dihadang oleh ya 2 orang, yaitu dari suku Bani Sulaim, ya, yaitu Ri'al dan Dhakwan, di sumur, ya, di dekat dengan sumur Ma'unah, dan mereka kemudian dibunuh, ya, sehingga gugur, ya, 70 al-qurra tadi, ya, gugur. Wa fi sahabati ghairihim katsirun kal khulafa'il arba'ah wa Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid ibn Thabit wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Ini qurra selain tadi 70 tadi, ini ada juga ya dari sahabat, ya, masih ada qurra yang lain, ya, dan jumlahnya juga banyak, seperti para khulafa Rasyidin, ya, yang berjumlah 4 itu, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian dan berikut ini, ya. Kemudian kita masuk al-marhalah tsaniyah, fase yang kedua, tingkatan yang kedua, tahapan yang kedua, fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati asyrata minal hijrah. Ini pada tahun 12 Hijriah, ketika itu, ya, sahabat Abu Bakar ini menjadi khalifah pertama, ya, dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian sebabnya apa? Annahu qutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun minal qurra minhum, ya, dari ini tadi, ya, di antaranya ada Salim maula Abi Hudzaifah, ya, ini beliau gugur, ya, ini mantan budaknya sahabat Abu Hudzaifah, ya. Ahadun man amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'ani minhum. Ya, sahabat ini, ya, ini meskipun bekas budak, masya Allah, ya, dengan beliau, ya, menjadi qari, menjadi penghafal Al-Qur'an, ya, menjaga Al-Qur'an, ya, masya Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ilmunya ini, ya, memerintahkan, ya, para sahabat untuk mengambil Al-Qur'an dari sahabat Salim maula Abi Hudzaifah, ya. Ini diantaranya, ya, yang adalah beliau, ya. Selain beliau juga ada masih banyak lagi, ya, yang ahlul Quran. Kemudian fa'amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu bijam'ihi li alla yadi'. Ya, dari kejadian ini, ya, banyak qurra terbunuh, ya, gugur sebagai syuhada di medan perang Yamamah, ya, sehingga, ya, sahabat Abu Bakar, ya, selaku khalifah umat Islam, ya, ketika itu takut, ya, khawatir Al-Qur'an itu akan lenyap karena dengan lenyapnya para qari tadi yang banyak yang berguguran, sehingga cemas, ya. Sehingga kemudian sahabat Umar Ibnul Khattab, ya, asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu majam'il Qur'ani ba'da waqa'atil Yamamah, ya. Kemudian sahabat Umar ini atas saran beliau, ya, sahabat Umar Ibnul Khattab, ya, menyarankan kepada Abu Bakar, ya, untuk membukukan Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an, ya, tetap ada, ya, tidak hilang, ya. Tetapi fatawaqqafa, ya, beliau tidak langsung menyetujui, ya, diam beliau, ya. Kenapa? Tawarru'an, ya, karena takut, ya, melakukan sesuatu yang karena untuk pembukaan Al-Qur'an, ya, pada zaman Nabi itu belum dilakukan. Jadi takut, ya, nanti akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal Umaru yuraji'uhu hatta syaraha Allahu sadra Abi Bakrin dzalik. Ya, tetapi kemudian sahabat Umar ini terus-menerus, ya, menyarankan hingga Allah Subhanahu wa taala membukakan dada, ya, sahabat Abu Bakar, ya, untuk membuka Al-Qur'an, sehingga
kemudian disetujui fa arsala ila Zaid ibn Thabit fa'atahu ya, kemudian diperintahkan untuk mendatangkan Zaid bin Thabit ya, untuk menemui beliau. Wa indahu Umar faqalahu Abu Bakrin, ini qala li Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'ana fajma'hu. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabat Zaid bin Thabit ya, sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki ya, pemuda ya, berakal ya. Kami tidak menuduhmu ya, maksudnya ya intinya ya, orang yang baik ya, tidak melakukan ya kemaksiatan. Waqad kunta, kamu ya, engkau ya, dulu adalah penulis wahyu ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu fatatabba'il Qur'an, telitilah Al-Qur'an ya. Fajma'hu, dan kumpulkanlah ya, lalu kumpulkanlah ya, dihimpun. Qala fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal 'usbi wal likhafi wa suduri rijal. Kemudian beliau meneliti Al-Qur'an ya, kemudian mengumpulkan ya, dari mana? Dari ini ya, yang sudah ditulis, yaitu dari pelepah-pelepah kurma ya, kemudian juga dari lempengan-lempengan batu, dan juga dari hafalan para sahabat-sahabat lain ya, karena juga banyak para sahabat ketika itu yang sudah hafal Al-Qur'an ya. Fakanatis suhfu 'inda Abi Bakr, setelah selesai menjadi suhuf ya, tetapi ini masih lembaran-lembaran ya. Hatta tawaffahullah, sehingga kemudian beliau wafat ya. Setelah itu summa ya, suhuf ini kemudian dipegang oleh summa 'inda Umar hayatihi, kemudian selama hidup ya, setelahnya kan menjadi khalifah ya, sahabat Umar ya, kemudian dipegang oleh beliau ya setelah beliau wafat. Summa 'inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, ini Hafsah ya adalah ummul mukminin, dan juga sekaligus ini adalah putri dari sahabat Umar ibnul Khattab ya, yang mana Hafsah ini mempunyai banyak keutamaan sehingga diberi amanah untuk ya memegang ya suhuf ya, suhuf Al-Qur'an. Rawahul Bukhari mutawwala, ini diriwayatkan oleh Imam ya, Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullahu taala secara panjang lebar. Waqad wafaqal muslimuna Abu Bakrin ala dzalika wa adduhu min hasanatih, hatta qala Aliyyun radhiyallahu anhu a'dzamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin rahmatullahi ala Abi Bakrin wa awwalu man jama'a kitaballah. Kemudian para kaum muslimin ketika itu ya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ya, selaku khalifah mereka ketika itu, dan menilai ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini yang mengumpulkan Al-Qur'an ini termasuk dari kebaikan-kebaikan beliau, hingga sahabat Ali radhiyallahu anhu ya mengatakan manusia yang paling agung, paling besar ya jasanya dalam mushaf ya, paling besar pahala adalah sahabat Abu Bakar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya. Beliaulah ya orang yang pertama kali membukukan kitabullah. Kemudian masuk yang marhalah terakhir, al-marhalatu tsalitsah fi adi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi sanatil khamisati wal ishrin ya, ini pada tahun 25 Hijriah, setelah beliau menggantikan khalifah sebelumnya Abu Bakar Umar ya, beliau kemudian menjadi khalifah yang ketiga min khulafair rasyidin. Kemudian pembukuannya bagaimana, sebabnya apa? Ikhtilafun nasi fil qiraah ya. Para sahabat kita itu berselisih di dalam membaca Al-Qur'an ya, karena ya Al-Qur'an itu ya turun ya fi sab'ati ahruf ya, dalam tujuh lahjah ya. Bihasabi ikhtilafi suhufil lati fi aidi as-sahabati radhiyallahu anhum fa khifatil fitnah ya, ketika itu ya suhuf Al-Qur'an ya itu berbeda-beda ya, banyak ya, lebih dari satu qiraah, sehingga para manusia ketika itu, para sahabat berselisih ya. Awalnya ketika khalifah ya Abu Bakar tidak ada ya, ketika
ketika Khalifah Umar juga para sahabat tidak memperselisihkan. Tetapi ketika zaman beliau ya sahabat Utsman menjadi khalifah, para sahabat berselisih sehingga ditakutkan ada fitnah. Fa'amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma' hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid, sehingga memerintahkan untuk membukukan suhuf Al-Qur'an ini ya menjadi satu mushaf saja, satu lahjah saja, yaitu fi lughati Quraisy ya, li'alla yakhtalifan nas wa yatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, ya agar manusia tidak berselisih, tidak gontok-gontokan ya, tidak saling merasa benar sendiri ya mengenai bacaan Al-Qur'an ya, dan mereka tidak berpecah belah. Sudah berapa menit? Wah, 15. Ya, kemudian intinya di sini ya, di sini kemudian si Sahih Bukhari ya agak panjang. Ya, anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadama ala Utsman an min fathi Armenia dan seterusnya ya. Silakan nanti dibaca. Ini mungkin sebelum imtihan terakhir ya. Pekan depan sudah imtihan. Ininya di sini, kemudian ini ya yang dilakukan oleh ya sahabat Utsman ibnu Affan ya, kemudian mengumpulkan para penulis Al-Qur'an ya. Kemudian di sini ada Zaid bin Sabit ya, kemudian ada 3 dari sahabat yang berasal dari suku Quraisy ya. Dan kemudian yang diambil ya adalah yang jika berbeda dalam qiraah yang diambil adalah ya ini ya lisan Quraisy ya, agar menjadi satu. Kemudian ini ya melaksana ini ya, minta kepada Sahabiyah ya Hafsah tadi, karena yang menyimpan suhuf yang sudah jadi ya dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian setelah selesai dikirim ke segala penjuru ya, dan memerintahkan selain yang dari Quraisy ini tadi disuruh untuk dibakar ya, an yuhraq. Kemudian silakan dibaca ini, kita masuk ke ini ya, perbedaan wal farqu baina jam'i, perbedaan pengumpulan atau pembukuan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dengan sahabat Utsman ya. Ketika sahabat Abu Bakar ini pengumpulannya tujuannya apa? Yaitu mengumpulkan Al-Qur'an ya, tanpa membatasi ya, itu apa lughahnya ya, lahjahnya itu banyak ya. Intinya tidak hilang Al-Qur'an ya. Ini ya, duna an yahmilan nas ya alal ijtima' ala mushafin wa. Jadi tidak hanya satu mushaf ya, jadi banyak lughah ya, banyak lahjah. Karena belum ada ya lam yudhar asarul ikhtilaf qiraatihim yadwa ila hamlihim al-ijtima' ala mushafin wahid. Karena ketika itu tidak ada perselisihan ya dari kalangan para sahabat sehingga belum dijadikan satu mushaf. Sedangkan pembukuan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaitu taqyidul Quran ya kullihi majmu'an fi mushafin wahid, ini dijadikan satu mushaf ya, satu yaitu lughatu lisan Quraisy ya, yahmilun nas 'alal ijtima', yang dari ini ya, ini membawa manusia untuk bersatu ya, karena ketika itu ya muncul perselisihan yang ditakutkan ya di dalam qiraah. Wa qad zahara nataju hadzal jam'i haitsu hasalat bil maslahatul uzma. Ini ada maslahat yang besar ya bagi kaum muslimin, yaitu maslahatnya apa? Yaitu bersatunya umat ya, sepakat satu kata ya. Kemudian ini adalah solusi untuk harmonis, solusi untuk persahabatan ya dari para sahabat ya, bersatu. Kemudian juga mencegah mafsadah yang besar ya dari terpecahnya umat Islam ya, dan berbeda kalimat ya, dan menyebarnya rasa saling membenci ya dan permusuhan. Dan yang ada di kita ya ini adalah ya mushaf ya yang hasil dari beliau ya sahabat Utsman ya radhiyallahu anhu. Ya mungkin sampai di sini ya
Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.